Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tes, tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum. Assalamualaikum. Terus? Kayak sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai biar lebih manfaat waktunya. Kita awali dulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari itu akan mendapatkan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'i shalihin was shalihat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu khususan muallifu hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Muhammad bin Abi Bakar أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم بالجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan yang kemarin itu Al-Hadis Samin, hadis yang ke-8. Kita sudah baca sampai tengah-tengah itu. Qala Syekhul Imamu Alimul Millati itu Waddini Az-Zandusti jenenge gitu. Berkata Syekh Al-Imam yang alimul millati yang mengetahui banyak agama waddini dan agama Az-Zandusti yang berasal dari Zandusti bangsa Zandusti. Sami'tu aku mendengarkan al-imama ing imam Aba Muhammad bin Abdillahi bapaknya Muhammad bin Abdillah bin
al-fadl. Yuhakki fi amatid darsi, yang menceritakan pada umumnya pelajaran bil Farisiyati di Persia. Farisiyat itu Persia, bukan Paris. Paris yang Eropa itu bukan, tapi ini Persia. Persia itu artinya ya daerah apa itu? Irak, Iran itu. Persia. Persia. Ada nama sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu bukan Salman yang berasal dari Paris. Paris yang ada apa namanya? Paris itu yang punya klub sepak bola yang bagus itu, bukan. Itu Al-Farisi itu artinya dari Persia, dari Irak atau Iran, dari daerah itu. Anil Auza'i, yang diceritakan dari Auza'i, qala berkata marro Maisaratu. Maisarah pernah melewati bin Hunaisin, dia Maisarah bin Hunais fil maqabiri, melewati beberapa kuburan. Yauman, pada suatu saat, faqala, kemudian berkata sopo Maisarah tadi melewati kuburan, dia mengatakan apa? Assalamu alaikum. Semoga keselamatan atasmu ya ahlal kuburi, wahai penduduk kubur. Antum lana salafun, engkau bagi kami pendahulu. Orang mati kan sudah mendahului kita, gitu. Engkau bagi kami adalah pendahulu. Wa nahnu lakum kholafun. Wa nahnu, dan kami lakum bagi kamu iku kholafun, pengikut. Kholaf itu pengikutnya. Mengikuti orang mati itu artinya kita akan mengikuti mati. Itu maksudnya itu. Antum lana salafun wa nahnu lakum kholafun. Dan kami bagi kalian itu orang yang akan berada di belakangnya atau mengikuti kemudian. Wa rahimallahu, semoga Allah merahmati iyana, kepada kita, wa iyyakum, dan kepadamu. Wa ghafara lana, dan mengampuni lana, bagi kami, walakum, dan bagi kamu. Wa barakallahu lana walakum, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kami, walakum, dan kepada kamu. Fil qudumi alaihi, pada lebih dulunya, alaihi, atasnya. Idza sirna, ketika kita berangkat, ilama, kepada tempat, sirtum, yang kamu telah berangkat, ilaihi, kepadanya. Ya, maksudnya di kuburan, maksudnya. Itu ucapannya, salamnya, doanya itu seperti itu, panjang itu. Kalau di resapi menakutkan ya. Mati itu takut juga ya. Jadi kayaknya ya nanti aku juga akan ikut kamu, sirna ilaihi ila masittum ilaihi. Kita akan ketemu di sana. Kayaknya gitu. Tapi biasanya kalau kita pakai ungkapan yang ringan. Ungkapan yang sederhana yaitu biasanya kan rahmatullahi alaikum. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Apa ceritanya? Assallallahu lana walakumul afiyata wal afiyat. Walakumul afiyata wassalamata ila yaumil qiyamah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita suka mengucapkan itu. Wa inna insyaallah bikum lahikuna. Lahikuna artinya ya ketemu, ya menyusul, sama juga. Nah, kalau Maisarah ini panjang tuh. Ya, baik. Kita teruskan aja. Qala, kemudian bercerita Maisarah tadi, faradallahu, kemudian Allah mengembalikan ar-ruha, rohnya, ila jasadi rajulin, kepada jasadnya seorang laki-laki,
minhum dari mereka yang sudah meninggal. Ya, setelah dikembalikan rohnya kepada salah satu mayit yang ada di situ, maka fa'ajaba kemudian menjawab fa'ajabahu, maka menjawabhu kepada Maisarah bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, yang terang. Ini kalau yang mendapatkan jawaban itu ulama seperti Maisarah itu tidak ada masalah. Nah, kita bayangkan kalau yang mendapatkan jawaban itu kita pas ziarah kubur terus dia waalaikumsalam kayak gitu, kita akan lari. Kalau dia enggak, malah terjadi dialog, ngomong-ngomong. Apa jawaban orang yang ada di kubur itu? Jawabannya gini. Bilisanin fasihin. Tuba lakum ya ahlat dunya. Tuba, beruntung. Lakum, bagi kalian, ya ahlat dunya, wahai penduduk dunia. Karena apa? Tahajjuna, engkau melakukan haji fi kulli syahrin, dalam setiap 1 bulan itu arba'u marratin. Oh, enggak benar, arba'u marratin, sebanyak 4 kali itu. Beruntung sekali kamu penduduk dunia, karena setiap 1 bulan itu kamu akan melakukan haji sebanyak 4 kali. Itu yang dikatakan oleh orang mati yang rohnya itu dikembalikan, nyawanya dikembalikan oleh Allah, terus kemudian menjawab doanya Maisarah tadi. Maisarahnya juga bingung, kita bingung, kita semuanya bingung, kok bisa haji, kok bisa 4 kali dalam 1 bulan itu. Wong haji sekali saja nunggu kuotanya sampai kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun. Ini kok bisa 4 kali dalam 1 bulan? Itu yang kemudian ditanyakan. Faqala Maisarah. Maisarah kemudian bertanya, ila aina nuhajju fi kulli syahrin arba'a marratin. Dari mana, ila aina nuhajju, kami akan haji fi kulli marratin, fi kulli syahrin, dalam setiap 1 bulan arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Kan enggak masuk akal. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Qala al-jum'atu. Haji itu ya Jumat itu. Summa qala, kemudian orang tersebut juga mengatakan, orang rajul yang meninggal, yang dihidupkan itu juga berkata lagi, amma ta'lamuna, apakah kamu tidak mengetahuinya, annaha, sesungguhnya Jumatan iku hajjatun mabruratun, haji yang mabrurah, makbulatun, yang diterima oleh Allah. Qala, berkata sapa Maisarah, akhbirna, beritakan kepada kami, manudawimu alaihi, apa yang harus aku langgengkan untuknya itu. Yarhamukallah. Qala al-istighfaru, istighfar, ya ahlat dunya, wahai ahlat dunya. Anfa'ul asya'i, al-istighfar itu anfa'ul asya'i. Istighfar itu ternyata adalah semanfaat-manfaatnya perkara. Jadi perkara yang paling bermanfaat bagi orang yang meninggal, bagi apa itu, ternyata al-istighfar.
Fil akhirati, di akhir istighfar di akhirat itu luar biasa. Qala berkata Maisarah, fama mana'aka an turadda alaina salam. Apa yang fama mana'aka mangko apa mana'aka yang menghalangimu anturadda alaina untuk menjawab kepada kami assalam, menjawab salam kepada kami. Qala assalamu, mereka berkata, orang yang meninggal tadi berkata, assalamu utawi salam iku hasanatun, perbuatan baik, wal hasanatu utawi perbuatan baik, qad rufi'at, sungguh telah dihilangkan anna dari kami yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal itu sudah nggak bisa berbuat baik. Ya, itu memang benar, Pak. Dia sholat juga nggak boleh, puasa juga boleh. Jadi termasuk salam itu juga nggak bisa. Karena assalamu hasanatun, wal hasanatu qad rufi'at, dan kebaikan itu sudah diangkat, dihilangkan anna dari kami. Fala hasanata, maka tidak ada kebaikan bagi kami. Lana nazidu, bertambah. Fala hasanat talana tazidu wala sayyi'ata lana tangkusu, dan tidak ada keburukan lana bagi kami tangkusu, yang bertambah. Orang yang sudah mati juga nggak bisa menambah amal buruknya. Amal buruknya nggak bisa. Amal baiknya juga nggak bisa. Maka nggak ada itu istilah orang mati terus kemudian hadir nakut-nakuti orang, itu nggak ada. Mati malah pengennya kalau dia bisa beramal itu pasti akan beramal yang baik. Ini kok mati malah jadi memedi, nakut-nakuti orang, itu malah nambah dosa kan? Ya, nggak ada itu. Itu bukan orang mati. Itu bangsa jin yang memanfaatkan ketakutannya orang-orang kita itu, dan dia nyerupa ini, nyerupa itu. Kalau orang matinya, seandainya dikasih kesempatan untuk bisa berupaya, maka dia akan fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ada ayat begitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqa wa akum minas. Dia akan berbuat yang baik, nggak mungkin malah berbuat nakut-nakuti orang. Jadi memedi, itu tidak ada. Ya, ini kita memahami dengan ayat, dengan Al-Quran, maka itu nggak ada. Ya, kalau ada kayak gitu itu ya bangsa jin, bangsa yang nggak, bukan orang yang meninggal, bukan, ya. Mana tadi? Fakola, kola. Kola berkata, sopo rojul, atau seorang yang sudah meninggal itu, qad rodina, sungguh telah ridho, senang aku angkum dari kalian, ya ahlat dunia, wahai penduduk dunia, biqaulikum, dengan ungkapanmu, lana kepada kami, rahimallahu fulanan, rahimah semoga merahmati Allah fulanan terhadap si fulan al-mutawaffa. Jadi dengan ucapan rahimallahu fulanan itu sudah senang sekali mereka. Bagaimana dengan ucapan assalamualaikum? Ya jauh lebih senang. Cuman dia nggak bisa menjawab, nggak bisa melakukan salam, nggak bisa, karena salam itu termasuk bagian dari kebaikan amal baik yang dia tidak akan bisa melakukan itu. Ingqata amaluhu, itu artinya sudah selesai, sudah nggak bisa boleh. Tapi dia menerima manfaatnya, maka diajarkan oleh Rasulullah, kalau lewat kubur tetap assalamualaikum ya ahlal kubur. Soal dia menjawab atau enggak itu ternyata dia tidak boleh menjawab menurut kitab ini, karena kalau dia menjawab artinya dia melakukan sebuah amal baik. Nah, amal baik itu bagi orang yang sudah meninggal itu sudah tidak dilakukan lagi. Amal buruk juga sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi
kita yang berziarah kubur dan apa itu kita yang dicatat telah melakukan amal baik, kita akan mendapatkan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Qala Syaikhu, kemudian ini ada cerita lagi, berkata Syekh Al-Imamu, imam alimul millati, yang memahami, yang pinter agamanya, wadini dan agama, Az-Zandusti, yang dari Zandusti itu daerah Irak ya, jadi kita nggak tahu. Qala, berkata Sami itu, aku mendengarkan Aba Mansurin, bapaknya Mansur al-Madhkuro, yang dikenal, yaqulu, berkata, aqtallahu, aqta, memberikan Allahu sapa Allah Ta'ala, yaumas sabti, hari Sabtu, Musa, kepada Musa, wali khamsina nabiyan, dan kepada 50 nabi, wa mursalan, dan utusan. Ini membicarakan tentang istimewanya hari Jumat kemarin itu kan gitu, babnya itu. Ini maka ini masih membicarakan tentang istimewanya hari-hari. Ini kemudian ada penjelasan yang lebih rinci, yaitu Allah itu memberikan kepada Nabi Musa hari Sabtu dan 50 nabi dan rasul bersama, ma'ahu, bersama Musa. Wa aqta yaumal ahadi, dan memberi sapa Allah yaumal ahadi, hari Ahad. Hari Ahad diberikan kepada li Isa, kepada Nabi Isa, wali khamsina nabiyan, dan kepada 50 nabi, wa mursalan, dan para rasul, ma'ahu, yang berserta Nabi Isa. Maka kalau hari Minggu kemudian orang-orang Kristen ke gereja, hari Minggu itu kan memang hari Minggu itu diberikan kepada Nabi Isa. Wa a'ta yaumal isnaini wa a'tallahu, artinya gitu, wa a'ta, dan memberi sapa Allah Gusti Allah yaumal isnaini, kepada hari Senin. Hari Senin diberikan kepada siapa? Li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad alaihi salam, wali salasin wasittina nabiyan, dan untuk 63 nabi, wa mursalan, dan utusan, ma'ahu, beserta Nabi Muhammad. Hari Senin itu, keistimewaan Senin itu menjadi miliknya Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad suka menandainya Senin itu dengan puasa Senin. Senin juga hari kelahirannya Nabi, juga hari kematiannya, wafatnya Nabi. Jadi ditandai dengan apa namanya, puasa. Salah satu cerita yang lain, Senin itu neraka diliburkan. Ada cerita gitu. Maka Abu Lahab yang dia itu kalau hari Senin itu bebas, gitu, termasuk itu. Baik, kita teruskan dikit lagi. Dari Senin punyanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wasalasin wasittina nabiyan wa mursalan, li Muhammadin wasalasin wasittina nabiyan wa mursalan, dan 63 nabi dan utusan, ma'ahu, beserta Nabi Muhammad. Li annal anbiya, karena sesungguhnya para nabi alaihi wassalam, iku mi'atu alfin, ada 100.000 wa arba'atun wa isruna alfan, dan 14 oh
Berarti 124.000 nabi itu jumlahnya ada 124.000. Nabi dan ya 124.000 nabi, wal mursaluna dan utusan minhum diantaranya iku salasu mi'atin wa salasu mi'atin 300 wa salasata asyara dan 13. Jadi di antara 124.000 itu ada rasulnya. Jumlahnya cuma 313. Salah sumi'atin wasala sata asyara. 314 itu seorang rasul. Jadi dari 124.000 nabi dan rasul, maka yang rasulnya hanya 313. 313 rasul. Fal afdalu, dan yang lebih utama dari semuanya itu adalah Muhammadun, Nabi Muhammad alaihimussalam. Semoga keselamatan tercurah kepadanya. Zida ma'ahu, ditambahkan bersamanya salasata asyara nabiyan, 13 nabi. Jadi yang dianggap utama. Yang utama itu selain Nabi Muhammad yang paling utama, ditambah lagi ada 13 nabi. Dari 313 itu, yang 13 itu dianggap yang utama, ditambah dengan tentu yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Jadi yang utama kalau begitu berapa jumlah totalnya? 14, karena yang satu Nabi Muhammad, yang 13 rasul-rasul yang lain. Itu yang utama. Wal afdalu, kan gitu tadi. Muhammadun alaihi wassalam zida ma'ahu salasata asyara nabiyyan wa mursalan. 13 seorang nabi dan rasul. Baik. Wa a'ta yaumal khamisi, dan memberi Allah hari Kamis. Oh. Kok Khamis sih? Kok langsung melompat? Wa a'ta yaumas tsulatsa'i, dan wa a'ta, dan memberi Allah yaumas tsulatsa'i, pada hari Selasa. Hari Selasa diberikan. Wa a'ta yaumas tsulatsa'i, ing hari Selasa, Sulaimana, kepada Sulaiman. Hari Selasa itu miliknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Maka kalau dagang itu, kalau pengen kaya itu mulai hari Selasa, karena Selasa itu punyanya Nabi Sulaiman yang kaya itu. Ya enggak harus begitu. Melakukan tafaul boleh-boleh saja. Wali khamsina nabiyan, dan kepada 50 nabi wa mursalan, dan utusan ma'ahu beserta Sulaiman. Wa a'ta yaumal arbi'i, dan memberi Allah yaumal arbi'i, hari Rabu, li Ya'quba, untuk Ya'qub. Wali khamsina, dan untuk 50 nabiyan nabi wa mursalan, dan utusan ma'ahu beserta Ya'qub. Wa a'ta yaumal khamisi, dan memberi Allah hari Kamis. Kamis
li Adam pada Nabi Adam alaihi salam wa li khamsina mursalan dan kepada 50 utusan ma'ahu beserta Adam shalawatullahi alaihim ajma'in. Fayabqa maka tinggal yaumul jum'ati hari Jumat ikulillahi bagi Allah Ta'ala. Hari Jumat itu ternyata dimiliki oleh Allah, bagi Allah. Hari Jumat itu. Lalu kemudian qalan Nabiyu, bersabda Nabi alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma haddu ummati, apa bagian umatku, minka darimu ya Allah. Qala berkata Allah, qala Allah berkata Ta'ala, ya Muhammad, hai Muhammad, yaumul jum'ati wal jannati li, hari Jumat dan surga itu bagiku, itu punyaku kata Allah. Tapi itu dan aku memberikannya al jum'ata wal jannata, dan aku memberikan Jumat dan jannah surga li ummatika bagi umatmu, waridoi dan ridhoku ma'al jum'ati wal jannati, dan ridhoku itu juga dihadiahkan bersamaan dengan Jumat dan surga, hadiyatun lahum, sebagai hadiyatan lahum, sebagai hadiah bagi mereka. Mereka siapa? Umat Muhammad. Luar biasa ini ya. Jadi semua dibagi hari-hari ini, hari ini, hari ini. Hari Kamis diberikan kepada Nabi Adam. Tinggal hari Jumat. Ternyata hari Jumat itu diambil sendiri sama Allah. Lillahi Ta'ala. Nah, kemudian ditanyakan oleh Kanjeng Nabi. Terus bagian umatku itu apa ya Allah? Dan Allah menyatakan, hari Jumat, al-Jum'atu wal jannatu li. Jumat dan surga itu punyaku. Tapi kemudian Allah menyatakan wa'a'taitu, aku memberikan al-Jum'ata wal jannata, Jumat dan surga, hari Jumat dan surga itu li ummatika, untuk umatmu. Nah, itu kan luar biasa kan? Waridoi dan ridhoku ma'al jum'ati wal jannati. Sementara ridhoku itu bersamaan dengan Jumat dan hari Jumat maksudnya, dan surga, hadiyatan lahum, itu diberikan sebagai hadiah bagi umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Baik, kita teruskan ya pada bahasan al-hadis suttasi'u, hadis yang ke-9. Hadis ke-9 ini an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qol, diceritakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu, sesungguhnya Mu'adz qala bersabda, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Yaqulullahu, berfirman sopo Allah. Ini kalau ada hadis tapi yang berkata Allah, ini termasuk hadis qudsi namanya. Yaqulu, berfirman sopo Allahu, Gusti Allah, apa firmannya? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu siapa? Manusia. Kita semua itu anak Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istahyi minni, malulah kalian, minni dariku. Disuruh malu kepada Allah,
Inda maksiatika, ketika kalian melakukan kemaksiatan. Inda maksiatika. Jadi kalau melakukan maksiat itu harus malu kepada Allah. Tapi masih melakukan, iya masih melakukan, tapi harus tumbuhkan rasa malu. Ya Allah, kok aku masih gini, malu kepada Allah. Wa ana, apa akibatnya kalau kita malu ketika melakukan kemaksiatan itu masih malu? Maka wa ana utawi saya Allah astahyi akan merasa malu minka kepadamu yaumal aradil akbari, pada waktu penghadapan yang besar, waktu semua orang dihadapkan. Fala u'adzibannaka, maka aku tidak akan mengazabmu. Karena Gusti Allah malu untuk mengadab kita, karena kalau kita melakukan kemaksiatan juga diikuti dengan perasaan malu kepada Allah. Tapi dilakukan, ya paten dablek, tapi malu gitu loh. Malunya tetap jangan hilang. Lah itu Allah nanti menyatakan aku malu untuk mengadabmu, itu malu karena kamu itu, maka diperintahkan ya bena adama istahyi minni inda maksiatika, itu inda maksiatika. Wa ana astahyi minka yaumal aradil akbari fala u'adzibannak, maka aku tidak akan mengadabmu. Itu satu. Yang kedua, ya bena adama, wahai anak Adam, tub ilayya, tobatlah ilayya kepadaku. Tobat itu artinya kembali. Kembalilah, kembalilah artinya tobat. Ilayya kepadaku. Ukrimuka, aku akan memuliakanmu karomatal anbiya'i, seperti kemuliaannya para nabi. Luar biasa ini. Orang bersalah terus kemudian tobat, itu akan dimuliakan oleh Allah seperti kemuliaannya seorang nabi. Kan luar biasa Allah memperlakukan umat Muhammad, kita semuanya. Maka tub alayya, astagfirullah itu dirutinkan, karena dosa-dosa kita itu tiap hari juga kita lakukan. Maka tub ilayya ukrimuka karomatal anbiya'i. Kita teruskan, ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuhawwilu qalbaka, jangan kau palingkan, la tuhawwil, jangan kau palingkan qalbaka, hatimu, anni, dari aku. Fa innaka, sesungguhnya kamu, idza hawalta, ketika berpaling kalian, ketika idza hawalat, idza hawal itu hawalta kolbaka, ketika memalingkan kalian, kolbaka, hati kalian, anni, dariku, ahdulka, maka aku akan menghinakanmu. Ini bedanya. Kalau kita tub ilayya, kamu tobat kepadaku, ukrimuka karomatal anbiya, akan dimuliakan seperti mulianya seorang anbiya. Tapi sebaliknya, wa idza hawalta qalbaka anni, kalau kamu memalingkan hatimu dariku, dari Allah, maka ahdulka, aku akan menghinakanmu. Fala ansurok, dan tidak ada yang bisa menolongmu. Fala ansoroka, tidak ada yang bisa menolongmu.
Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau laki tani yaumal qiyamati, jika ketemu kalian kepadaku, jika kalian ketemu aku, laki tani, jika ketemu kalian nih kepadaku, Allah maksudnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, wa ma'aka, dan ada bersamamu hasanatun, beberapa kebaikan, mithla ahlil ardi, menyamai atau serupa dengan penduduk dunia, kebaikannya banyak sebanding dengan penduduk dunia, maka lam akbal, aku tidak akan menerima, kata Allah itu, lam akbal mingkah, darimu. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak ketika kita bawa menghadap Allah itu tidak ada yang diterima oleh Allah dengan catatan apa? Hatta tusaddiqoni, sehingga engkau tusaddiqoni, itu tidak sekedar membenarkan, tapi seperti shadaqallahul azim. Ketika kita membaca Quran, sodaqo itu bukan maha benar Allah, saya akan mengikutinya. Ngestoaken, kalau bangsa bahasa Jawa, ngestoaken itu tidak sekedar benar ya Allah, tapi harus ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Nah, hatta tusaddiqoni, sehingga kalian mengestoaken, apa mengestoaken itu? Merestui juga bukan. Apa ini? Pokoknya ya membenarkan dan menjalankan aja, itu yang benar. Menjalankan wa'di, atas janji-janjiku, wa wa'idi, dan atas ancaman-ancamanku, kata Allah. Itu harus dibenarkan dengan sesungguh-sungguhnya. Janjinya Allah harus diamalkan, wa'idnya Allah, ancaman-ancaman Allah harus ditakuti dengan benar-benar. Itu baru amal hasanat itu akan diterima oleh Allah. Hatta yusaddiqoni wa'di wa wa'idi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ini sesungguhnya aku, iku ar-razzaku, zat yang memberi rizki. Wa anta, sementara engkau, anak Adam, iku al-marzuku, orang yang dirizkeni, yang diberi rizki. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui, anni, sesungguhnya aku Allah, iku ufika, telah memenuhi janjiku kepadamu. Memenuhi janjiku kepadamu dengan apa? Rizqoka, dengan memberi rizki kepadamu. Fala tatruk, maka jangan tinggal fala tatruk ta'ati, maka jangan tinggalkan ketaatan kepadaku, jangan engkau tinggalkan taatmu kepadaku, boleh gitu. Bisa babir rizki, hanya disebabkan
oleh rizki loh. Lawang rizki itu yang ngasih Allah. Itu kan kita tahu rezeki yang ngasih Allah. Lalu kemudian kita sibuk dengan rezeki pemberiannya Allah, lupa sama yang memberi. Fala tatruk ta'ati bisa babir rizki. Lah itu kan banyak yang model kayak gitu. Ya. Sebelum punya apa-apa itu, waduh, tapi begitu sudah punya apa-apa, sudah enggak lagi sholatnya sudah ndak itu kan banyak model-model kayak gitu. Itu namanya orang yang kemudian dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu artinya meninggalkan yusaddiqonhu, meninggalkan membenarkan janjinya Allah itu ditinggalkan. Disebabkan apa? Bisa babir rezeki, disebabkan oleh itu kan orang yang tertipu sebenarnya itu. Ya, maka ini diingatkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, ini sesungguhnya aku anar-razzaku, zat yang memberi rezeki, wa antal marzuku, sementara engkau yang diberi rezeki. Maka kemudian wa ta'lamu, dan engkau mengetahui anni, sesungguhnya aku ufika telah memenuhi kepadamu rizqoka, akan rezekimu, fala tatruk ta'ati, maka jangan tinggalkan olehmu taat kepadaku, bisa babir rizki, apalagi disebabkan rizki. Fa innaka, sungguhnya engkau intarokta, jika meninggalkan kalian ta'ati, taat kepadaku, bisa babir rizki, bisa babir rizkika, karena rizkimu, maka aujabtu, mewajib, aku wajibkan diriku, alaika atasmu, ukubati, aku mewajibkan atasmu ukubati, siksaanku. Maka kalau kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, bisa babir rizki, hanya disebabkan rizki kayak gitu, maka Allah akan mewajibkan kita untuk mendapatkan adabnya. Wajib kita mendapatkan adabnya. Adabnya Allah itu jangan dibayangkan adabnya kecil, adab ini luar biasa, yang enggak terbayang oleh kita. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ikhfat, li, jagalah, hati-hatilah, li, karena aku, hadihil khisola, terhadap ini perkara, al-khamsa yang 5, yaitu perintah untuk apa tadi itu? Perintah untuk yang pertama suruh malu, yang kedua suruh taubat, yang ketiga disuruh apa? Pokoknya 5 itu ya. Walaka, maka bagimu al jannatu, surga. Kalau 5 hal ini kita pelihara, maka kita akan mendapatkan surga. Al-khobara bitamamihi. Bacalah hadis ini sampai sempurna. Ini enggak di sini, tapi di kitab lain. Hikayatun. Ini ada cerita. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la tagtamu ala rizki, jangan engkau mementingkan rizki pada rizki. Wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ati, wala yamna'ukum, dan jangan menghalang-halangimu
rizqukum, rizkimu, anit ta'ati, dari taat kepada Allah, bisa babi qaulillahi, karena ada ungkapannya Gusti Allah atau firmannya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada wa ma min dabbatin, dari dabbah. Dabbah itu ya hayawan-hayawan yang gremet-gremet di pokoknya melata di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali ditanggung oleh Allah apanya? Rizquha, rizkinya. Jadi semuanya ditanggung oleh Allah rizkinya. Surat Hud ya. Kama ja'a fil hijr fil khobari, kama ja'a, sebagaimana datang fil khobari dalam cerita, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa tayran akhdara fil hawa'i, sebagaimana ja'a ada fil khobari, ini dalam cerita ini, bukan hadis. Annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala iku khalaqa, menjadikan tayran, burung, akhdara, yang berwarna hijau, fil hawa'i, di hawa, di udara, wa ja'ala ala dhahrihi, dan ada di pada punggungnya, ala dhahrihi, rumhan, tombak, wa tahta batnihi, dan di bawah perutnya, rumhan, juga ada tombak atau kedua panah lah. Akhara, yang lain. Wa khalaqa, dan menciptakan dan menjadikan sapa Allah hutan, ikan yang besar, fil bahri, di laut, yakulus samaka, yang ikan besar tersebut, yakulu, makan, as-samaka, hewan-hewan apa? Hewan, ikan-ikan kecil. Wa yadkhulu, dan masuk, baina asnanihi, bainal asnani, baina asnanihi, di antara sela-sela giginya, lah musamaki, daging ikan. Jadi makan ikan kecil, ternyata ada beberapa daging ikan itu nyelip di tengah-tengah giginya ikan. Itu ikan yang besar tadi. Dan apa yang terjadi? Wa yadurruhu, dan itu membuat ikan itu merasa sakit. Wa yadurruhu. Wa yu'allimuhu, dan menyakitkannya. Fayakhruju, maka kemudian ikan tersebut keluar. Fayakhruju, maka fayukhriju, maka ikan tersebut mengeluarkan ra'sahu, kepalanya, alal minal ma'i, dari langit, dari air. Dia mengeluarkan kepalanya, ngambang, kelihatan, minal ma'i, dari air. Wa yaftahu famahu, wa yaftahu, dan membuka famahu, mulutnya kemudian dibuka. Jadi setelah dia ngambang, mulutnya dibuka karena dia merasa kesakitan, giginya ada apa? Ada sisa-sisa daging as-samak, atau as-samak apa tadi? Ikan kecil. Nah, setelah dibuka apa yang terjadi? Fayaji'u, maka datang dalikal sopo, fayaji'u, dalika, datang kepadanya, at-tayru, burung,
al-ahdaru yang hijau tadi, yang ada tombak di atasnya dan di bawahnya, fayadkhulu, kemudian masuk burung tersebut fi famil huti, ke mulutnya hewan yang besar itu. Yakulu maka nafi asnanihi. Kemudian dia makan yakulu ma, daging-daging, karena yang ada fi asnanihi, di sela-sela giginya ikan yang besar tadi. Jadi ini luar biasa kan, yaitu ini ingin menceritakan betapa sudah diatur oleh Allah. Kemudian burung yang di atasnya ada tombak, di bawahnya ada tombak, itu masuk ke dalam perutnya itu untuk makan daging-daging yang ada di sela-sela giginya itu. Wayakunu rumhanu, wayakunu, dan ada apa rumhanu, dua tombak yang di atas di bawah itu ka'amudaini, seperti dua tiang. Fi famil huti, berada di dalam mulutnya. Jadi yang atas jaga mulut yang atas, yang bawah jaga mulut yang bawah itu. Jadi kayak gitu itu, kayak dua tiang yang menyangga di mulut hut, ikan hut. Sehingga ikan hut itu layak diru, tidak kuasa alamat maldohu, untuk memamahnya, untuk mengunyahnya, wa akluhu, dan memakannya. Falamma, maka ketika fania, habis apa allahmu, daging yang ada di sela-sela itu sudah habis, mimba ini asnani, yang ada di antara sela-sela giginya, yatiru, maka kemudian terbang apa burung tadu, fit irodi, apa ya, fil hawai, terbang ke udara. Ja'alallahu ta'ala rizquhu, ja'ala, menjadikan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala, rizquhu, rizkinya burung tersebut, mim baini asnanihi, berada di antara gigi-giginya ikan hut. Wayarji'u, dan kembali opo al-hutu, ikan hut, ila makanihi, ke tempatnya semula, yaitu kembali ke laut lagi, tidak ngambang lagi fil bahr. Wayastarihu, dan beristirahat, bisa babihi, karena sebab yang tadi itu. Wayakunu, dan ada opo kullu wahidin, setiap satu-satu, min huma, dari keduanya siapa, al-hutu wat tayru, iku sababan lil akhari, menjadi sebab bagi yang lain. Wala yatruk, dan tidak meninggalkan at-tayru, wala yatruk at-tayra bila rizkin, wala yatrukit tayra bila rizkin, wala yatruk, dan tidak meninggalkan sapa Allah at-tayra, terhadap bulat, terhadap apa, at-tayra, burung tadi, bila rizkin, tanpa mendapatkan rizki. Burung saja tidak ditinggalkan oleh Allah tanpa rizki, pasti dikasih rizki. Maka fakaifa yatrukul insanu bila rizkin, fakaifa yutroku,
bagaimana akan ditinggalkan sopo al insanu menungso bila rizkin tanpa rizki. Jadi kalau burung saja tidak pernah ditinggalkan oleh Allah untuk mendapatkan rizkinya dengan cara-cara yang luar biasa tadi, bagaimana mungkin manusia ditinggalkan tanpa rizkinya? Maka ini pesan awal tadi itu, wis nggak usah nemen-nemen, nggak usah bingung-bingung, nggak usah apa untuk urusan rizki itu, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi itu sudah menjadi ukurannya itu, karena Allah yang sudah memastikan akan mendapatkan rezeki, semuanya menjadi tanggungan Allah. Saya kira untuk sementara sampai situ dulu ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi. Waalaikumsalam.